Jadi saya pengen teman-teman mencapai impiannya, nggak masalah, kuat, kaya nggak masalah. Kaya masalah nggak? Saya ini kadang-kadang heran lihat teman-teman yang ya alhamdulillah satu sisi bagus ya, udah sangat soleh gitu ya. Kaya tuh nggak penting Mas Ipo, ya. Yang penting itu tauhid, iman kuat, kaya hati, kaya iman, betul nggak? Jangankan saya, anak TK Khalifah juga tahu tuh jawabannya, ya. Nomor satu kaya iman, kaya tauhid, ya, kuat iman. Ya, itu udah jelas, itu mutlak. Dia bilang lagi, karena sebenarnya kalau kita kuat imannya, pertolongan Allah bisa datang dari mana aja. Jadi nggak perlu kaya. Tahu nanti bantuan datang dari Timur Tengah. Tahu bantuan datang dari Qatar. Tahu datang bantuan dari orang kaya yang insaf misalnya. Tahu kebangun tuh pesantrennya. Nah ini kan cara pikirnya menurut saya belum sempurna. Kenapa nggak dia yang berpikir? Ya dia yang bisa membiayai, benar nggak? Dia dong yang membiayai. Kenapa yang mikirin dari orangnya? Ya, jadi nothing's wrong with kaya, ya, nggak ada yang salah dengan konsep kaya sebenarnya. Tapi Mas Ipo kan agama ngajarkan kita untuk zuhud, untuk apa lagi? Sederhana, untuk apa lagi? Untuk qanaah, ya. Apa itu qanaah? Merasa cukup, itu qanaah, ya. Benar nggak itu? Qanaah sederhana, ya, itu soal rasa. Soal apa? Soal apa? Ini harus interaktif kata Mas Ardi tadi ya, agar masuk ilmunya. Makanya anak kecil itu belajar 6 jam sanggup. Karena dia belajarnya itu interaktif. Dia terlibat. Oke? Jadi qanaah itu soal apa? Rasa. Sederhana itu soal rasa. Jadi misalnya uang di kantong kita 100.000 tetap qanaah, merasa cukup. 100 juta qanaah, 100.000 qanaah. Ya? Jadi soal rasanya, uang mau boleh naik turun. Sederhana juga sama. 1 miliar sederhana, ya. 1 juta sederhana. Naik lagi 20 miliar misalnya, tetap sederhana. 30 miliar tetap sederhana. Jadi hartanya boleh naik turun. Ini salah paham. Kita berpikir kalau mau qanaah, kalau mau sederhana, kalau mau zuhud itu mesti kere atau duitnya pas-pasan, sekedar-sekedarnya aja. Ini yang salah kaprah. Definisi kaya yang saya sampaikan adalah apa? Produksi sebesar-besarnya. Produksi itu hasil, ya. Kinerja, bisnis itu mesti sebesar-besarnya, ya. Produksi sebesar-besarnya, konsumsi sekedarnya. Nah, dipakai sekedarnya, distribusi seluas-luasnya, ya. Ada yang bilang, Mas Ipo, tapi banyak tuh orang kaya nggak bahagia, betul nggak? Banyak orang kaya nggak bahagia, lebih banyak lagi orang miskin nggak bahagia, tahu nggak? Udah susah nyusahin orang, ada nggak kayak gituan? Banyak, ya. Jadi nothing's wrong with kaya sebenarnya. Tapi masih lihat tuh di TV tuh, banyak tuh orang kaya yang bercerai, banyak orang kaya yang berantem, ada orang kaya lagi yang berkasus. Benar nggak? Orang kaya ini kemanapun dia pergi dia jadi sorotan, ya. Orang kaya ini benar nggak? Kemanapun dia pergi jadi sorotan, ya. Jadi makanya kalau dia bercerai diliput. Kalau orang miskin bercerai, ya biarin aja kayak gitu. Teman-teman boleh pergi ke di pengadilan ini ya, pengadilan agama. Yang bercerai itu mohon maaf ya, lebih banyak yang miskin. Ya. Nah, saya tidak permasalahkan miskinnya di sini ya. Yang mesti kita miliki adalah entah kita kaya atau belum kaya, miliki mental apa? Mental kaya. Dan Islam itu sungguh-sungguh terhadap konsep kekayaan. Ya. Kenapa? Ada perintah untuk apa? Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah. Itu sulit kita lakukan kalau kitanya miskin. Benar nggak? Ya. Jadi kita walaupun miskin mesti punya cita-cita untuk lebih baik ekonominya. Kan yang penting bahagia Mas Ipo. Oke, miskin bisa bahagia. Tadi saya diwawancara sama majalah, saya bilang miskin pun bisa bahagia kok. Tapi kalau kita miskin sulit membahagiakan orang lain. Benar nggak? Orang miskin bisa umroh nggak? Bisa, tapi nggak bisa mengumrohkan orang. Orang miskin bisa sekolah nggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun sekolahnya. Itu bedanya. Ya. Tapi Mas Ipo banyak orang kaya yang sombong tuh. Ada nggak? Sombong tuh soal karakter, ya. Miskin pun sombong dia. Ketika kaya, gimana sombongnya? Menjadi-jadi, ya. Jadi Will Smith mengatakan kekayaan itu mengamplify, ya. Jadi kekayaan tidak mengubah orang, kekayaan itu mengamplify sifat dasar seseorang, memperbesar. Jadi ketika miskin dia sombong, ketika kaya gimana? Makin sombong. Ketika miskin dia dermawan, ketika kaya gimana? Makin dermawan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sama juga ya. Wah, buktinya begitu ya kaya akhirnya kawin lagi Mas Ipo. Ya sama aja. Waktu miskin juga pengen sebenarnya. Cuma nggak bisa aja. Ya, ini muka-mukanya nih kelihatannya ya, nah ketawa-ketawa itu ya.
Jadi kekayaan itu sebenarnya netral dia. Nah, kalau kita memberi makna kaya ini jahat, sulit kayaknya, seperti mental block. Ya, sama kayak tikus. Tikus bagi saya dijelasin seperti apapun, saya nggak akan mau dekat sama dia. Walaupun dikasih tahu ini satu family dengan hamster, tetap saya nggak mau dekat sama dia. Oh ya, nah itu udah mental block bagi saya terhadap tikus. Jadi tikus jorok, tikus kotor, saya tidak akan mau dekat sama dia, apapun penjelasannya. Ya, oh ini udah dimandiin, udah dibersihin, ya udah wudhu, tetap aja saya nggak mau. Ya, satu family dengan hamster, satu family dengan kelinci misalnya, satu genus, tetap saya nggak akan mau. Ya, nah ini mental block bagi saya, nggak akan mungkin saya mau dekat sama dia. Nah, kalau di kepala kita masih ada makna bahwa harta itu kotor, kekayaan tidak akan bisa diperoleh kecuali kita menjadi sombong, culas, ya, kita nggak akan bakal kaya karena akan ditolak lagi oleh bawah sadar kita. Ya, nah ini mesti dibenerin ya. Ini adalah doktrin dari Belanda. Ratusan tahun lalu ya mereka mengatakan, mereka ini Snoek Hugronya ya, ada ditulis di bukunya The Acehness, orang-orang Aceh. Dia mengatakan, wahai muslim-muslim Aceh, kusyuklah kalian beribadah di musola. Kebun-kebun urusan kami. Tuh dia cara memisahkannya itu. Ya. Nah, ini masih banyak ketanam di kepala-kepala kita. Saya bilang ya, andai kata umat Islam sekarang ini ya, kuat imannya, kuat hartanya, itu Israel main petasan aja nggak akan berani dia. Kita kedip, langsung berhenti dia itu. Ya. Beneran. Ya. Kita nggak usah ngomong, nggak usah demo, ngapain demo kayak gituan. 1 juta orang miskin demo nggak bakal didengar. Yahudi jumlahnya berapa? 14 juta coba. Muslim berapa? Hampir 2 miliar. Kenapa 2 miliar ini nggak didengerin? Karena nggak punya kekuatan ekonomi. Ya, nggak punya kekuatan ekonomi. Berapa waktu yang lalu teman-teman tahu apa? Itu salah satu investor terbesar di dunia Yahudi datang ke Indonesia. Ya, ini 2 kubu yang berantem langsung rukun. Ya, ini nggak ada yang tahu nih kenapa. Media nggak bisa membahasnya kenapa. Ya, langsung rukun tuh yang 2 kubu nih, langsung rukun. Pas dia pulang rukun dua-duanya. Kenapa? Ya, dia bilang investasi dia di Indonesia ini belasan miliar dolar, ya, tersebar di 2 kubu ini. Dan sekian bulan mandek, ya, gara-gara berantem nih. Ya, dia bilang kalau nggak bisa rukun juga, ekonomi nggak bergerak juga, mau pindahin uangnya. Langsung rukun dua-duanya. Ya, langsung rukun dua-duanya. Ini yang ngomong saya bukan ini, bosnya media nih yang ngomong kabar ini nih. Ya, nah kita mungkin berpikir nih ironi, tapi coba berpikir dalam perspektif lainnya, bagaimana uang itu bisa mengatur semuanya. Sekali lagi ya, bukan saya mengecilkan pentingnya tauhid, nggak, tauhid nomor 1, nggak ada yang lainnya sudah. Ya, tapi kaya tauhid, kaya iman ya, mesti diiringi juga kaya ilmu, benar nggak? Kaya teman, kaya relasi, oke? Kaya semuanya, termasuk juga kaya harta. Makanya ayatnya mengatakan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Itu ayat yang ngomong. Setahu saya cara fikihnya, kalau ada kalimat perintah, artinya itu wajib di Al-Quran itu. Ya, dirikan sholat, itu wajib tuh. Ya, bayarlah zakat, wajib tuh. Ya, taati orang tuamu, wajib itu. Jadi kalimat perintah di Al-Quran yang saya pahami, kalau dia kalimat perintah itu artinya wajib. Ya, termasuk berjuanglah dengan harta dan jiwa. Artinya apa? Kalau belum punya hartanya, harus dipunyai hartanya. Benar nggak? Ya. Nah, bagaimana caranya? Boleh tahu siapa yang masih kerja? Biar saya bisa kasih solusinya langsung. Yang kerja siapa? Yang punya usaha? Oke, berimbang ya. Jadi kalau yang teman-teman yang masih kerja, nggak masalah. Kakak kandung saya juga kerja kok. Latihan investasi. Latihan apa? Latihan apa? Investasi. Khadijah investasi. Nabi Muhammad berbisnis. Fair is choice. Pilihan aja. Ya, kakak kandung saya dia investasi. Di mana ada namanya properti, atau invest di bisnis orang lain, atau di emas, ya, atau di reksadana, cari yang syariah. Ya, simple banget. Jadi nggak melulu di kepala kita ini kalau mau kaya melalui bisnis, nggak harus. Sebenarnya bisnis juga, tapi investasi di bisnis orang lain. Namanya properti, namanya reksadana, ya, dan seterusnya. Ya, makanya Umar bin Khattab mengatakan, ya, wahai pekerja, jangan habiskan semua upahmu. Sebagian belikan ladang, sebagian belikan kambing. Apa itu ladang? Properti. Ya, apa itu kambing? Aset produktif, berkembang terus. Ya, nah ini orang Islam zaman sekarang dua-duanya nggak punya, kambing nggak punya, properti juga nggak punya. Ya, ini mohon maaf ya, tinggal di pinggir-pinggir tuh semuanya. Ya, mereka yang makin ke pusat semuanya. Salahkah mereka? Nggak salah. Allah izinkan persaingan bebas kok. Kita dikit-dikit ngomong konspirasi Wahyudi, apa ini ngomongnya? Capek saya dengar kayak gituan itu. Cobalah berpikir ya,
Belanda misal mau nyerang Indonesia, terserah dia mau pakai meriam, mau pakai celurit atau pakai nuklir, benar nggak? Kita nggak bisa ngatur dia. Oh curang-curang pakai celurit, nggak bisa kayak gitu, terserah dia. Jadi kalau dia mau bikin konspirasi pun ya urusannya dia. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Kitanya. Makanya guru saya mengatakan, coba pikirkan baik-baik ya, mana yang lebih hebat? Konspirasi politik mereka, konspirasi ekonomi mereka, atau apa-apa yang diwariskan Allah dan Rasul untuk kita? Mana yang lebih hebat? Tentu ini yang lebih hebat. Ya. Apa yang mereka skenariokan itu, mereka punya rencana, Allah juga punya rencana, dan Allah sebaik-baiknya pembuat rencana. Benar nggak? Jadi sudah rencana terbaik, oke? Dan kita ini apa? Ditakdirkan, bukan meraih lagi sudah. Kita ini sudah ditakdirkan menjadi umat terbaik. Bayangkan, rencana terbaik dibikin sama Allah, ya, dieksekusi oleh umat terbaik. Kalah juga coba. Artinya apa? Yang goblok siapa coba? Yang eksekutornya ini. Jadi kita belum memantaskan diri sebagai itu, umat terbaiknya itu. Jadi seperti seorang anak udah dikasih nama tuh, namanya Muhammad, tapi kelakuannya nggak memantaskan diri menuju ke sana. Benar nggak? Ya, jadi jangan nyalain orang, itu haknya orang kok. Ya, saya juga berpikir entah benar konspirasi entah tidak. Andai kata benar pun kita nggak bisa kontrol dia. Nggak boleh, nggak bisa. Kita yang diperkuat, benar nggak? Ya, jadi pastikan ekonomi kita lebih kuat, pastikan ilmu kita lebih kuat. Saya dulu kuliah di Malaysia, saya miris luar biasa ya. Orang Indonesia, orang Malaysia itu kalau dari segi kecerdasan, dari segi IPK selalu kalah sama yang lain. Ya, selalu kalah sama yang lain. Saya pergi ke Korea, saya pergi ke Jepang, ya. Saya pikir ya udahlah, mungkin kita kecerdasan kalah gitu ya, mungkin karena makannya nasi gitu ya. Banyak makan roti canai gitu ya. Nah lauknya juga tiap ini kambing semua gitu ya. Mungkin agak lemot sedikit, mungkin akhlak lebih santun lah gitu saya pikir ya orang Indonesia itu. Enggak juga itu ya. Nih ya, coba pergi ke Jepang, ini klakson-klakson kayak gini nggak ada di sana ya. Klakson din tiap sebentar nggak ada itu. Kalau mereka klakson berarti artinya ya hati-hati, ini bakal bahaya beneran, bakal celaka beneran, baru mereka klakson. Nah kita lihat tiap sebentar nih kayak pasar malam ya, sabarnya nggak ada, santunnya nggak ada, tek seperti itu. Mungkin itu lalu lintas doang lah, mungkin kebersihan masih benang lah, jangan ditanya ya. Masuk saya ke kampus di sana, saya tampil di kampus di Jepang sana, di Osaka ya. Itu datang orang sana masuk toilet ya, bersihkan mukanya di wastafel, ada kain di sana ya, tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada kamera, tanpa ada hukuman. Apa yang mereka lakukan? Kesadaran sendiri, selesai cuci muka langsung dilap. Selesai cuci muka langsung dilap, ganti orang lain ngelap sendiri, nggak ada yang merintah. Oke? Heran saya, yang nggak bersihin itu cuma satu. Siapa itu? Saya, karena nggak ngerti saya. Ya, saya nggak ngerti soalnya. Ya, oh rupanya kayak gitu ya, sampai seperti itu. Jadi makanya jangan heran kita dari segala sisi kalah. Adabnya kayak gitu, kebersihannya kayak gitu, ilmu ya kayak gitu. Oke, harta ya kayak gitu. Jangan heran kalah. Ya. Jadi daripada kita ya menyalah-nyalahkan keluar, coba introspeksi diri kita dari segi keluarga. Tadi Bu Eli udah bahas seperti apa. Kita ini kadang-kadang sok-sok liberal, lebih liberal ya daripada orang liberal beneran. Di Amerika sekalipun beli miras pakai KTP, tau nggak? Oke, kalau di bawah umur nggak bisa beli, walaupun banyak uang ya, bawa uang sebanyak apapun, nggak bisa. Dan andai kata beli pun dibungkus pakai kertas yang coklat, orang lain nggak bisa lihat. Ya, sampai seperti itu. Kita coba. Lebih parah daripada Amerika beneran, bener nggak? Anak SMP sekalipun punya duit 20.000, dia beli tuh miras, dia bisa minum di depannya langsung, ya. Bahkan disediakan tempatnya sama yang jual bahkan, ya. Korea kita lihat parah gitu ya. Korea kita lihat parah itu. Gimana pun bagi orang Korea prostitusi adalah ilegal bagi orang Korea. Andai kata ada pun sembunyi-sembunyi itu, oke? Kita bisa ada tuh tengah kota juga banyak dan legal. Kalau kita mau gusur nggak bisa. Sampai seperti itu, ya. Makanya Allah cabut itu ya, umat terbaik itu tuh ya, wibawa umat terbaik itu Allah cabut semuanya. Makanya kita muter-muter semua seperti ini. Nah kalau kita ngomong Indonesia kan berat, ngomong dunia juga berat. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita ya, mulai bisnisnya, mulai investasinya, itu aja. Apa yang bisa kita kendalikan? Kita nggak bisa kendalikan dunia kok ya. Mulai aja apa yang bisa. Saya ketika Nabi Muhammad dihina, saya marah nggak? Ya marah. Muslim mana nggak marah coba? Tapi apa yang saya bisa lakukan? Konkret, bermanfaat. Oke? Boleh marah sekian menit. Habis itu lakukan sesuatu.